Kadrun jangan sok banggakan JIS yang bangun Anies doang. Dia cuma gunting pita drone. Jokowi Ahok lah yang berjasa bebaskan lahan. Dan pemerintah pusat yang ngutangi 80% dana PEN. Saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional Stadion BMW saya nyatakan dimulai. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Ini sertifikatnya. Enggak, supaya jangan ada yang tanya, Pak kan masih sengketa. Sudah selesai, ini baru berapa bulan selesai ini? 2 bulan yang Maret. Ya, 2 bulan yang lalu, bulan Maret ini sudah selesai. Artinya secara status hukum ini sudah ada. Sehingga ini kita berani melakukan pekerjaan ini. Tapi kalau buat pertandingan, ora cocok. nggak bisa. Nah, orang nanya ini mau bangun studio foto atau mau bangun stadion yang buat main bola itu loh. Oh, itu yang untuk sholat Id Sholat di situ. Id. Terus kemudian mungkin bisa juga buat reuni 212 di situ. Wah. Jadi kan orang bertanya, kok bangun stadion nggak sesuai standar FIFA? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengklaim Jakarta International Stadium bukan hanya kerja Gubernur Anies semata. Menurut Gilbert, ada peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Joko Widodo dalam pembangunan stadion tersebut. Bahkan Gilbert mengatakan, pembangunan stadion itu sudah mulai direncanakan sejak zaman Sutioso, namun saat itu rencana pembangunannya belum terlihat. Selain itu, Gilbert mengklaim pembangunan Jakarta International Stadium hampir mangkrak pada 2020 di era Anies karena ketiadaan dana akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pemerintah pusat pun turun tangan. Pemerintah memberikan bantuan lewat dana PEN sebesar 3,6 triliun pada tahun 2020 dan 2021. Jika anggaran pembangunan JIS 4,5 triliun, artinya biaya pembangunan JIS sebesar 80% dari pemerintah pusat. Dengan banyaknya peran gubernur sebelumnya, serta peran pemerintah pusat, Gilbert menyatakan tidak etis Anies mengklaim pembangunan JIS merupakan perannya seorang. Ia juga mengklaim beban utang pembayaran cicilan penggunaan dana PEN juga akan ditanggung APBD dan gubernur setelah Anies. Enak betul ya kalau kata Mas AHY, enaknya cuma gunting pita. Udah 80% dananya ngutang dari dana PEN, nggak beres juga. Coba Ahok yang bangun. Standar FIFA akan dengan mudah ia dapatkan. Kinerja Ahok memang tak perlu diragukan lagi. Banyak proyek yang tak kalah megah dan spektakuler yang dibangun Gubernur Ahok. Salah satunya Simpang Susun Semanggi. Manfaatnya jelas, yaitu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan yang selalu ramai dan padat itu, sehingga mengurangi kemacetan. Dan yang paling mengesankan adalah seluruh dana pembangunan proyek S3 itu sekitar 360 miliar saja, dan tanpa menggunakan APBD. Proyek infrastruktur ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan KLB dari perusahaan. Artinya tidak sampai membebani rakyat dari pajak yang mereka bayarkan. Keren banget nggak tuh? Sayang sekali bukan Ahok yang membangun JIS, sebab bila dia yang menyelesaikan proyek yang digagas sejak zaman Foke ini, kemungkinan besar biayanya tidak sampai 4 triliun dan bahkan bisa saja tidak menggunakan APBD DKI Jakarta sepeser pun. Tapi nasi sudah jadi bubur, baroknya JIS kini sudah terbongkar, banyak kekurangan di beberapa sektor. Agar tribun penonton roboh saat grand launching, pihak pengelola Liga 1 tidak meloloskan JIS untuk menggelar pertandingan karena masalah akses penonton. Pihak PSSI pun tidak menggunakan JIS untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia karena masalah akses penonton dan pemain.
Semua kelemahan itu sudah disampaikan dan seharusnya diperbaiki. Yang terjadi justru evaluasi itu dituduh bermuatan politis dan untuk menjatuhkan Anies. Jadilah JIS dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan. Karena itulah kelemahan JIS semakin terungkap saat proses renovasi mulai dilakukan. Sekali lagi, pendukung Anies itu memang tidak boleh protes ya, karena sudah sejak lama JIS bisa diperbaiki. Sudah banyak kesempatan diberikan kepada Anies dan jajarannya. Kalau sekarang renovasi dilakukan oleh orang lain, itu salah Anies sendiri karena tidak segera bertindak. Proteslah pada Anies. Anies merasa dia paling berjasa soal JIS, maka sekarang dialah yang terlihat paling tidak kompeten. Anies selalu berkata bahwa JIS adalah mahakarya, maka sekarang terbukti jika JIS adalah karya yang gagal. Anies pula yang menggunakan JIS sebagai rekam jejak yang membanggakan, maka sekarang dia harus menanggung rekam jejak kegagalan. Masih mau membahas rekam jejak? Mau menyampaikan rekam jejak apa? Justru rekam jejak Ahok yang dipandang antek asing malah diharapkan banyak pihak sekarang. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ngeri, jejak digital memang kejam, bau amis Anies di balik aksi People Power. Gibran tak gentar malah nantang. Terkait spanduknya Bareng, spanduknya Pas dicopot Pak Arit. untuk saling membalas juga. Belum ada seorang. Ya, proses kan pada kemarin. Menggelitik. Ya. Kemudian saudara kita Joko Widodo, ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi perjuangan kita untuk menjatuhkan rezim yang kejam dan zalim di Surabaya. Ini kalau terus-menerus, saya punya satu keyakinan atas perintah Allah, insya Allah pemerintah yang zalim ini geludung saudara sekalian. Dengan catatan Anda harus punya keberanian dan Anda jangan melanggar yang namanya hukum, ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dulu pemberontak melawan pemerintah Indonesia yang sah dengan menggunakan senjata. Saat ini, oposisi melawan pemerintah yang sah dengan alasan demokrasi. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama melawan pemerintah Indonesia yang sah. Dan lucunya, kita yang membela pemerintah yang sah dicap sebagai buzzer RP. Lalu, mereka yang serang pemerintah yang sah disebut apa dong? Buzzer antek asing kah? Buzzer pengkhianat bangsa? Atau buzzer pemberontak? Kalau diperhatikan, yang serang pemerintah sebenarnya dari circle yang sama. Istilahnya 4L, lo lagi. Amin Rais Mbah-Mbah Bangkotan, Rocky Gerung Sidungu, Saididu si pecatan sakit hati. Bahkan Ketua BEM UI yang mengancam Presiden Jokowi juga ketahuan jalan bareng Rizal Ramli yang bilang R aja nggak bisa. Lu lagi kan? Beberapa waktu lalu muncul selebaran di media sosial terkait aksi People Power yang akan dilakukan di Solo 7 Juli 2023. Dalam seruan provokasi tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa Ketua Dewan Pembina Aksi People Power tersebut bernama Mudrik Setiawan M. Sangido atau Mudrik Sangido. Setelah ditelusuri ternyata beliau sudah tidak muda lagi. Seharusnya masa tua itu diisi dengan santai menikmati hidup, tapi malah ajak People Power. Ngapain sih mbah, ribet banget hidup Anda. Lalu di mana bau amisnya Mudrik Sangido ini dengan Anies Baswedan? Pada tanggal 14 November 2022, Anies Baswedan pergi ke Solo dan bertemu dengan Mudrik Sangido. Tanggal 7 Juli 2023, Mudrik Sangido akan pimpin aksi People Power melawan Jokowi di Solo. Jadi makin jelas bukan ada bau amis Anies di belakang aksi People Power di Solo. Jangan katakan Anies tidak kenal dengan Mudrik Sangido, karena saat mereka bertemu di Solo, Mudrik berpesan pada Anies untuk fokus pada pencalonan presiden yang akan datang. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pun menanggapi santai soal rencana aksi People Power. Rencananya, aksi itu dilakukan Jumat 7 Juli di Bundaran Geladak Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Kata Gibran, ya nggak gimana-gimana, lah piye toh? Menurut Gibran, siapapun berhak menyuarakan pendapat di muka umum. Menurutnya, yang penting dalam menyampaikan pendapat tertib dan tidak mengganggu kenyamanan warga. Ia berkata,
Warga siapapun berhak menyuarakan pendapatnya. Kita terbuka dievaluasi, dikritik terbuka ya. Termasuk yang itu people power silakan. Yang penting tertib, tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Bebas, santai-santai. Sebelumnya memang Pemkot Solo mencopoti sejumlah spanduk penolakan aksi people power yang digagas Mega Bintang Mudrik Sangido. Pencopotan sejumlah spanduk ini terjadi di sejumlah wilayah kota Solo, Jawa Tengah, seperti di Jalan Adi Sucipto, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jenderal Sudirman, serta kawasan Benteng Fastenberg Solo. Wali Kota Solo Gibran menyatakan, pencopotan spanduk ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Solo. Pencopotan ini karena melanggar Perda nomor 10 tahun 2015 terkait lokasi larangan pemasangan spanduk. Kepala Satpol PP mengatakan pencopotan tidak berdasarkan narasi atau penulisan yang tertera dalam spanduk. Ia berkata, kami tidak melihat kata-katanya ya, sudah kami konsultasikan dengan Kesbangpol, spanduk itu melanggar Perda nomor 10 tahun 2015. Jadi, bagaimana menurut Anda?